Oke, ketemu lagi di Speedlit 37 ya. Di sini gue ngundang orang yang gue bilang stranger, ini datang kuculuk-kuculuk-kuculuk ke non-profit gue di 2020. Dia bilang gini, Kak, gue mau nyobain dong latihan bahasa Inggris pakai voice notes. Ya udah, gue coba ajak dan ternyata dia tumbuh jadi facilitator, terus jadi director sekarang. Kayaknya udah ini Mei ini 3 tahun dia di non-profit gue. Kita sambut dulu orangnya. Halo, Gif. Halo Kak Farid, halo semuanya. Oke, sehat Gif. Alhamdulillah sehat. Oke, dan Kak Farid bener sehat ya Gif juga ya. kan? Gue sehat, dan gue akan makin sehat karena tahun ini gue ketemu lu lagi, ya kan? Karena dari 3 tahun pandemi baru ketemu pertama pas gue mau berangkat ke US, lo baik banget nganterin Hmm, gue sama Nadia sama Mas Aprisal dulu. ya, Dan balik ke cerita non profit gue, bener ya? Mei ini juga lo 3 tahun ya bareng gue dan anak-anaknya. Bener ya? bener banget, bener banget. Nggak berasa ya? Oke. Nggak berasa banget, ya kan? Time flies. Nah, sebelum panjang lebar, gue sih bisa cerita apa aja tentang Gifrina. Gue udah hafal banget. Tapi gue biarin Gifrina cerita. Ya, siapa sih? Namanya memang lengkap dia. Ada Jimasnya, ada Gifrinanya, ada RA-nya. Jangan RA, RA Kartini lagi. Enggak. Tapi silakan, Gifrina. Siap ya? 1 menit ceritain ke viewers gue. Siapa sih Gifrina? Oke, Oke, siap. Satu siap. menit buat lo. Oke, hai para subscriber Farid Slip. Aku Gifrina. Jadi saat ini aku bekerja sebagai product designer di sebuah pabrik manufaktur di di sebuah pabrik manufaktur di Bogor dan juga sedang merintis studio desain aku sendiri. Doain ya semuanya. Sama kalau ngomongin perjalanan aku di VOTS, aku tuh kenal VOTS dari 2020. Ucuk-ucuk jadi partner, batch 2 awal banget, jadi Fasil, jadi director. Terus sekarang aku jadi advisor, gitu. Oke, thank you, Gif. Bener juga, gue lupa bagian terakhir. Jadi guys, ini Gifrina yang menurut gue karir ya, kalau gue bilang karir ya, itu moncer banget gitu ya. Maksud gue dari partner, facilitator, director, dan directornya di switch guys. Dari yang handle program intro di kita, first chapter, sekarang jadi advisor gitu ya. Wah, panjang sih ceritanya. Ya. Gif, pastinya selama proses ini ataupun di apa namanya kerjaan lu kan udah familiar banget yang namanya leadership ya atau manajemen atau relevan tentang itu ya. Gue penasaran kalau lu cerita leadership ya, mungkin pilih Mm-mm. 1 atau 2 cerita dalam 2 menit. Nah, ini kan konsepnya cerdas cermat ya. Lu bakal cerita apa nih, ya kan? Oke, Jadi begitu lu lihat timer 2 menit, artinya lu mulai. Oke? oke, siap-siap. Oke. Sip. Speedlit Semoga ala tidak berlebihan ya. aman. Speedlit ala Gifrina. Oke, sekali lagi halo semuanya. Jadi eh, aku mau cerita soal perjalanan karir aku kali ya. Jadi perjalanan karir aku bisa dibilang shifting berkali-kali. Aku ngerasain 4 posisi yang awalnya jadi desainer, gonta-ganti sampai akhirnya jadi desainer lagi. Dan aku merasa bicara leadership, terkait leadership ya, bahwa being adaptable in every situation is a must for everyone. Jadi itu penting banget untuk bisa beradaptasi untuk setiap kondisi gitu kan. Dan sebagai desainer, jadi salah satu hal yang suka disoroti dari desainer itu kan biasanya revisi ya, revisi kayak gitu. Nah, apa yang aku rancang di plan A belum tentu bisa meet sama kebutuhan klien. Nah, dari situ sebenarnya kenapa sih kok bisa ada revisi? Karena aku tuh artinya harus bisa adaptasi sama perubahan-perubahan biar ide-ide aku tuh bisa adjust sesuai kebutuhan klien gitu. Dan ini juga nggak lepas dari skill komunikasi dan preparation yang baik dari setiap tahapan sharing aku, terus juga sampai ke eksekusi, monitornya juga, kayak gitu. Dan beradaptasi buat aku tuh nggak cuma asal nyebur terus struggle, nggak kayak gitu. Jadi kita perlu tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita kerjakan, tujuannya seperti apa. Dan kalau kita masih belum paham, maka disitulah kita harus komunikasi nih. Kita perlu nurunin ego supaya bisa mendapatkan kesepakatan. Jadi tujuannya adalah dari semua ide-ide yang aku tawarkan itu bisa solving problemnya si klien gitu. Itu juga aku lakuin di VOTS. Oke, thank you Gif ya. Nah, gue sih simple aja. Di sini pengen nanya, tapi sebelum masuk ke 2 menit gue ya. Agak takut ya.
Give, Banyak ketawa ini loh kalau sama ada aku nggak bisa ada serius. tiga keyword tadi yang menurut gue rimanya enak ya. Mm, Revisi untuk apa? Revisi itu goalnya apa? Adaptasi, ya. Dan di betul, sini nggak akan lancar tanpa komunikasi. Jadi menurut gue betul. ini tiga keyword yang lo tadi sampaikan. Inilah yang motivasi lo kenapa lo suka desain, kira-kira kayak gitu ya. Nah, gue masuk ke 2 menit gue dulu ya. Nanti kita ngobrol di sini ya. Siap. Tadi kan gue bilang simple pertanyaan gue. Eh, lo sejak kapan suka desain, khususnya interior design, ataupun desain secara umum deh, gitu. Coba lo inget-inget. Dari Oke. kapan? Kalau demen desain itu sebenarnya aku suka gambar dari SD, tapi Hmm. eh, aku masuk desain tuh kayak ibarat kecelakaan karena aku nggak tahu jurusan apa yang mau aku pilih. Tapi Iya, iya, bicara iya. minat desain interior, aku sebenarnya kan backgroundnya desainer produk ya, tapi punya minat Hmm. ke interior design tuh saat lulus kuliah. Sampai Hmm. akhirnya sekarang kan aku kerja di produk manufaktur yang related sama arsitektur dan interior gitu ya Oh, produknya. oke. Jadi Hmm. dari situ minat aku tuh semakin bertambah gitu, semakin suka kalau ngelihat desain interior gitu. Oke, siap. Jadi tadi sorry pertama gitu dari buat apa pertamanya? Apa yang lu buat inget nggak? Desain apa yang lu buat pertama? Desain, sebenarnya kalau desain interior pertama itu aku bikin kayak apa Hmm. ya, small shop gitu ya, toko Small kecil shop. gitu. Hmm. Mm-mm. Hmm. Toko kecil dan itu buat pacarnya temen aku yang dia Oke. lagi tesisnya bisnis harus bikin toko gitu ibaratnya. Oh, lu bikin Heeh. konsep ruangannya gitu kira-kira gitu. Mm-mm. Ya itu Kira-kira yang gitu ya. setelah Itu yang lulus pertama kali ya. kuliah ya. Oke, pas Heeh. kuliah. Oke. Kalau pas Oke. kuliah sih desain perpustakaan sih, Desain relate on perpustakaan. perpustakaan. Berarti Heeh. udah ada dua cerita nih gue denger ya. Konsep ruangan perpustakaan sama konsep small shop. Kira-kira gitu ya gitu. Ya, betul betul. Nah, terus walaupun masih ada 30 detik, nanti kalau habis waktunya kita langsung tetap lanjut ngobrolnya. Nah, di sini gue off dulu. Dari proses lo tadi ngedesain perpus, terus lanjut ke small shop punya apa temen lo gitu ya. Dan lo pernah juga ngerancang konsep nih kalau Foods punya headquarters gitu ya, punya markas. Lo juga ngedesain ya. Terus banyak lah gitu. Di kantor lo juga udah berkali-kali kali lo bikin ya kan. Pertanyaan gue gini, itu nggak gampang menurut gue ngerancang 3D ya. Jadi maksud gue kan spasial loh, ya kan? Mm-mm. Dan menurut gue ini penting kalau misalnya leader sampai punya kemampuan ini. Kenapa? Karena Mm-mm. harus lihat semua titik ya, nggak cuma Betul, estetiknya, tapi ada betul, fungsinya. Bener gak, Gif? betul banget, betul banget. Estetik Aku doang setuju mah banget. bisa mahal, ya kan? Tapi kalau fungsinya jelas, itu fungsinya ruangan dan tadi balik ke cerita lo, ini bisa solve masalah si klien. Karena klien kan perlu nih, kalau desain ruangan yang bagus kayak apa, yang fungsional kayak apa, gitu kan? Coba Setuju. komenin, Gif. Bener nggak? Leader harus bisa tahu fungsi dan estetik inspired by design. Silakan. Oke, kalau related ke desain ya, sebenarnya intinya gini, leader itu perlu bisa punya intuisi mengantisipasi permasalahan atau isu-isu yang bakal muncul dari tiap titik proses. Harus ada Mhm. intuisi ke arah sana gitu. Kalau Mhm. related ke desain interior, kenapa? Aku juga mendesain interior itu dan juga produk untuk interior ya, tidak hanya bicara soal estetik. Aku akan fokus dulu sama fungsinya. Ini ke Mhm. depannya gimana? Kayak aku bilang tadi kan tujuannya apa gitu kan. Ini customerku atau klienku dia maunya simple atau mau apa, mau canggih atau gimana gitu. Oh, Itu yang aku harus oke. sesuaikan. Jadi Mhm. leader itu harus bisa ngerti nih kebutuhannya Mhm. ini mau apa sehingga nanti eksekusinya tuh jelas punya tujuan gitu. Oke. Nah ini, oke. Dan gue dapet tadi kan lu di awal tuh dicerita 2 menit kan baru cerita titik-titiknya kan. Revisi untuk apa? Biar bisa solving masalah. Caranya gimana? Adaptasi. Cara adaptasi gimana? Komunikasi. Nah, ini belum kesebut nih cara komunikasi gimana. Tapi barusan lu nge-spill nih. Cara komunikasi itu adalah mendengarkan. Klien ini Betul masalahnya betul. apa, perlunya apa. Jadi yang kita lakuin itu tepat, ya nggak, Gif ya, nggak Betul. buang-buang resource, nggak buang-buang waktu, ya kan? Apalagi itu Betul. gue paham banget. Kalau memang real di kerjaan desain kan nggak bisa semua kita beli kan, semuanya harus sesuai budget, ya kan? Dan sesuai yang sekali lagi diperluin sama klien. Keren sih. Setuju banget. Nah, sekarang kita ngomongin votes nih, ya Gif ya. Oh, iya dong. Dan gue ya, ini kan nggak semua orang menurut gua nggak kita punya 2011 partner ya kan tapi nggak semuanya bisa kayak lo gitu loh
Nah, pertanyaan gue simple. Apa sih yang bikin lu stay dari 2020 sampai sekarang? Dan tadi gue ceritain ngerangkaknya tuh beneran sampai kayak di titik yang dari yang di manage jadi yang manage sekarang. Apa yang bikin lu stay? Banyak banget sih Kak. Kalau ngomongin apa yang bikin aku stay, sebetulnya bisa dibilang karena emang awalnya aku pengen belajar bahasa Inggris itu basic banget. Itu semua orang yang mau masuk VOTS itu kan pengen banget belajar bahasa Inggris. Tapi lama-lama aku jadi fasil. Kenapa alasan aku jadi fasil? Alasannya karena aku juga mau belajar dari banyak orang. Setiap batch tuh gonta-ganti. Nggak Betul. terbatas dari orang yang sama itu lagi. Tuh, kemudian jadi director. Director ini spill aja ya, gue kecelakaan, diceburin sama Oh sama iya iya Nadia, iya iya. sama Kak Betul. Farid. Tapi Betul. jujur aja saat aku mulai belajar manage orang ya, di situ aku bener-bener bisa tahu related sama persiapan desain gitu. Aku kan nyebut point preparation tadi bahwa Ya. Hmm. ketika aku ngerjain project di VOTS itu preparation, timeline, manajemen itu semuanya penting Betul. gitu. Dan aku rasa itu sangat supporting banget untuk skill aku di desainer gitu. Supaya apa? Hmm. Supaya balik tadi biar nyampe ke tujuan, biar aku bisa punya skill intuisi. Maksudnya gini, intuisi aku tuh bisa tumbuh, bisa ngelihat setiap permasalahan dari setiap titik gitu loh. Hmm. Jadi solving problemnya komprehensif gitu. Itu yang bikin Oke. aku stay itu karena memang proses belajarnya itu sangat menyenangkan dan sangat aku butuhkan gitu loh. Makanya aku Oke. stay. Oke, cakep. Dan gue mau tambahin, lo tuh juga masuk votes nggak ujuk-ujuk ya. Gue ingat, ada teman kita juga, namanya Dila. Nanti gue undang juga, gitu ya. Gue udah masuk list Wow. gue nih ya. Dia udah masuk list gue. Jadi, guys, gue mau ceritain, Gifrina ini diundang sama junior gue di SMA, namanya Dila, gitu ya. Sekali lagi di pandemi. Habis itu, Gifrina join, dan bener kata Gifrina tadi ya, gue mau narik insight-nya gini, kadang ada suatu kesempatan yang kelihatannya awkward, gitu ya, kayak nggak kita banget. Apalagi bayangin pandemi belajar bahasa Inggris buat apa gitu ya. Pandemi mah mending rebahan, mending nonton film ya kan, mending apaan aman dari COVID waktu itu gitu ya. Tapi Gifrina Bener mutusin banget. udahlah gue coba ngelatih lah bahasa Inggris gitu ya. Dan tadi guys, begitu lo kayak nekunin kesempatan yang ada di depan lo gitu ya, itu nanti ada kebuka lagi jalannya gitu ya. Kebuka lagi pintunya. Ini kalau ngomongin interior design pasti ada pintu dong, ya kan? Nah ini Bener. pintunya kebuka lagi. Pintunya kebuka, dia jadi leader guys. Jadi di Votes itu nggak cuma jadi partner, tapi bisa jadi leader, role-nya facilitator. Dan benar kata Gifrina, kesempatan apa di sini? Ketemu orang baru, diversity. Leadership mana yang nggak ketemu diversity coba? Mungkin kalau kita misalnya analoginya hewan itu nggak diversity. Kalau ibu ayam ketemunya anak ayam, ibu bebek ketemunya bebek-bebek kecil gitu kan. Tapi kalau kita human, wah itu macam-macam. Gendernya udah beda, daerah dan yang lain ya. Dan sekali lagi kesempatan apalagi yang Gifrina dapetin project management gitu kan. Leadership yang lebih tinggi Betul. lagi. Kita lihat program regenerate leader baru dan gue spill ke lu semua guys. Gifrina udah berhasil bukan cetak Fasil lagi, bukan partner lagi, bukan Fasil lagi, tapi udah cetak director baru lagi. Kalau nggak salah 3 sampai 4 orang ya. Bener ya, Gif? Iya, alhamdulillah. Aku seneng sih. Gila. Jujur aja, kayak, Mantap. oh Ya, ternyata gue bisa ya. bisa dong, ya kan? Dan apa namanya, Gif? Terakhir, kalau misalnya lu bisa sampaikan, kita punya 2 menit terakhir di sini. Eh, kan tadi gue udah minta lu intro, cerita, dan ini konklusinya. Gif, kalau apa namanya lu bisa sampaikan ke gue, apa sih mimpi lu ke depannya, baik dalam hal apapun, apa namanya, karena gue tahu lu orangnya tekun, lu deserve buat sesuatu yang lebih baik lagi di setiap pengalamannya, dan sekali lagi apa mimpi lu ke depan, silakan. Sebenarnya mimpi gue tuh dibilang tinggi enggak ya, tapi lebih kayak gini. Aku tuh pengen banget punya studio desain dari Mhm. dulu. Jadi aku nggak bayangin aku punya rumah ada kantornya. Mhm. Itu mimpi aku dan memang ada banyak alasan-alasan di belakang kenapa aku pengen banget punya studio desain gitu. Karena aku merasa gini, eh, sayang banget kreativitas yang sudah Allah kasih ke aku itu tuh selesai gitu aja. Aku pengen walaupun nanti aku dimanapun, aku udah nikah, aku di rumah, atau mungkin aku kerjanya freelance dan segala macam, ide-ide ini tuh tetap bisa mengalir gitu. Jadi Nah, akan lebih baik kalau aku punya studio sendiri, disitulah aku bekerja, aku tetap aktif, produktif, mhm. kurang lebihnya seperti itu sih Kak. Oke, siap. Jadi lu mau bilang ke gue, Kak, gue pengen tetap kreatif, produktif, manfaat buat orang, ya kan? Bener Dimanapun banget. posisinya, kapanpun itu lo bisa lakuin, yang artinya sekali lagi
memang jiwa lu tuh kayak serving people tuh udah mendarah daging menurut gua gitu ya. Entah sebelum votes, entah kegodok lagi di votes, tapi menurut gue itu pertahanan hidup. Karena buat apa lagi hidup? Menurut gue ya, selain untuk manfaat buat orang. Dan lu udah, menurut gue salah satu dari the best yang gue tahu, yang gue kenal so far. Ya, thank you. Thank you, Kak. Oke, Gif, makasih banget ngobrol-ngobrolnya. Ya, nanti gue kabarin kalau ini udah gue upload di YouTube ya. Siap. Selamat malam mingguan dan besok ada kegiatan ya, votes Malam ya, mingguku pada bersama Selasa. revisi lagi. Revisi lagi, benar. Tadi kan kalau di sekeliling dengan revisi dan revisi. Tapi Nggak ingat apa-apa. gitu, tadi tujuannya ya buat pembelajar komunikasi Betul. dan leadership lo kejaga ya, dengan mendengarkan Betul. masalah dan menentukan solusi yang tepat. Thank you, Div. Ya, Ya. sehat-sehat sekali lagi. Sama Nanti ketemu di sehat-sehat lain juga, Kak. kesempatan. Oke, makasih banyak. Viewers gue sekian dulu. Lancar semuanya, Kak. Iya, makasih banyak. Nanti kita ketemu ya di Mei ya. Oke. Siap. Ditunggu ya, Kak ya. Oke, Excited thank banget. you. Ya, Yuk. Thank viewers gue you sekian dulu semuanya. di episode 37 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. See you.